Kita ketemu kembali di studio Aziada Gunung Angsir 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini, hari Senin, tanggal 23 bulan Februari tahun 2026. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang selalu hidup yang bahagia, ya, hidup yang super, karena kali ini kita berpuasa hari yang berapa ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya, hari yang kelima puasa kita. Semoga puasa kita sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang berkualitas, puasa yang hebat, puasa yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pemirsa yang budiman, kali ini kita akan mengutip sebuah surat yang luar biasa. Surat ini adalah surat yang biasanya dibaca ketika tarawih. Pasti pemirsa tahu semuanya. Surat apakah itu? Surat yang dibaca ketika sholat tarawih yang akan kita kupas dan kita kutip adalah surah Al-Ma'un. Baik para pemirsa, surah Al-Ma'un ini termasuk surah yang ke-107. Terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah, yang dimana surat Al-Ma'un ini akan kami jelaskan kepada pemirsa semuanya. Kita sekali lagi di sini tidak mengguru, ya. Kita di sini sekali lagi belajar bersama, mencari ilmu, kemudian kita belajar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, surat Al-Ma'un ini para pemirsa menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Kemudian ada apa saja sih ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita masuk ke surat Al-Ma'un para pemirsa, kita salawat dulu ya. Karena kemarin ada salah satu pemirsa yang ingin ketika ini Bang, dibacakan salawat dulu ketika mau mengutip kajiannya. Baik, kita salawat tibil kulub dulu ya, biar hati kita diberikan hati yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama-sama ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik para pemirsa, di surah Al-Ma'un ini ada 7 ayat. Kita bacakan ya secara tartil. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang belum belajar Al-Quran, sekali lagi bisa belajar Al-Quran mumpung kehidupan masih menempel pada tubuh kita. Ya, kami punya majelis Al-Quran namanya Majelis Aziyadah. Ngaji setiap Kamis Jumat bersama ibu-ibu. Bapak-bapak boleh sebenarnya, cuma nanti tempatnya ditempatkan sendiri setiap hari Kamis dan Jumat di Mushola fi Sabilillah Dusun Sumber Tompo. Baik, kita bacakan. Kita ta'awali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يضاءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman, di surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang ciri-ciri pendusta agama.
Jadi dia beragama cuman dikatakan pendusta. Artinya beragama tapi banyak bohongnya. Beragama tapi tidak seperti apa yang digambarkan seperti orang yang beragama. Ciri-ciri pendusta agama digambarkan dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3, yakni menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang fadzalika alladzi yad'ul yatim. Menghardik dalam artian di sini tanda kutip adalah mereka menyia-nyiakan anak yatim. Padahal kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang berlebih, rizki yang banyak. Paling tidak apalagi ini di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh lipat ganda pahalanya. Maka kita sisihkan kelebihan rizki kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Maka jangan sampai kita dikatakan beragama tapi berdusta. Yakni ciri yang pertama, menghardik, menyanyiakan anak yatim dan tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Paling tidak apa yang diberikan oleh Allah, rizki yang lebih ini kita ingat kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak jauh kita berpikir untuk memberi makan anak yatim atau miskin. Lingkungan kita sekitar saja. Lingkungan yang terdekat dengan kita. Mungkin ada tetangga kita, nggak perlu jauh-jauh, 2-3 rumah dari rumah kita cari. Apakah ada anak yatim, apakah ada anak piatu, ataukah ada anak yatim dan piatu. Kemudian apakah ada duafa, fakir miskin. Nggak perlu jauh-jauh. Yang perlu di sini adalah pengaplikasiannya, pengamalannya. Tidak hanya kita ngomong saja, tapi kita juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah kita terapkan ya. Dalam santunan anak yatim dan piatu di SDN Gunung Azir 1 di beberapa tahun ini di bulan Muharram kita menggalang dana untuk anak-anak yatim dan piatu. Kalau untuk tahun ini kemarin libur ya karena bersamaan dengan anak-anak liburan sekolah. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya terbantu dengan iuran infak yang khusus memang untuk anak-anak yatim dan piatu yang ada di SDN Gunung Azir 1. Manfaatnya apa? Manfaatnya mereka ketika untuk membeli tas, membeli buku, membeli sepatu untuk kebutuhan pendidikannya, mereka tercukupi. Dan untuk duafa ini mereka kadang juga ada namanya PIP ya, terbantu di situ untuk kebutuhan pendidikan anak-anak yang memang membutuhkan, memang untuk kebutuhan anak-anak ketika sekolah. Baik para pemirsa yang budiman, di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dan keenam, 4, 5 dan 6, yakni ancaman orang-orang yang sholat, tapi sholatnya itu lalai dan ria. Mereka sholat, tapi dalam kondisi lalai dan ria. Artinya apa? Allah menegaskan celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai. Lalai di sini artinya menunda-nunda waktu. Ayo sholat, ayo sholat. Jawabannya apa? Habis ini aja, besok aja, entar aja. Bentar kurang 5 menit, bentar sampai tidak terasa waktunya mau habis. Buru-buru ambil air wudhu, bahkan sampai kadang-kadang terjatuh, terpeleset gara-gara buru-buru untuk mengejar waktunya sholat. Ini termasuk apa? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dia sholat tapi lalai. Apalagi sholatnya dengan ria. Ria dalam artian dia sholat tapi pamer. Ketika sholatnya, apalagi ini anak-anak muda ya. Anak-anak muda dilihat perempuan yang disukai atau cewek yang disukai. Atau mungkin dekat dengan calon mertuanya. Ini sholatnya hati-hati. Artinya akhirnya nanti seperti apa yang saya terangkan kemarin di materi atau segmen kemarin hari Minggu tentang keikhlasan. Jangan sampai beramal tapi pamer, beramal tapi tidak ikhlas. Ya. Akhirnya apa? Sia-sia, kosong. Apalagi lalai. Lalai di sini dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan ingin dipuji, tidak ikhlas. Ya, hati-hati. Maka harus kita perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Ya dengan ilmu,
Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menghendaki bahagia dunianya, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menghendaki bahagia akhiratnya, dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dengan ilmu. Ilmu ini penting. Maka dalam kehidupan sehari-hari harus kita barengi dengan ilmu. Ayat yang ketujuh, yakni enggan memberi bantuan, yakni wayamna'u nal ma'un. Ciri terakhir orang-orang yang mendustakan agama adalah enggan memberikan bantuan atau tidak mau membantu dengan barang-barang yang berguna kepada sesama. Ini saling keterkaitan, ya, dari menyantuni anak yatim, memberikan makan orang miskin, kemudian dalam beribadah harus kita barengi dengan rasa ikhlas, tidak menyanyiakan waktu ibadah. Kemudian yang terakhir, yakni memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini penting. Bahkan saya mendengarkan kemarin dari kultum di ba'da sholat tarawih, siapa yang meminjami orang yang membutuhkan uang di waktu bulan Ramadan, maka orang itu akan dibangunkan oleh Allah sebuah Madinah, sebuah kota. Ya, hadisnya bisa kita resapi, tapi dalam penerapannya kadang-kadang masih sulit. Semoga kita diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat membantu orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Apalagi mampu menyantuni anak-anak yatim tiap bulan untuk pendidikannya dengan rasa ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak mengharapkan imbalan apapun. Santunannya ini ikhlas karena Allah, tidak menanyakan kembali apa yang telah diberikan. Ini kemarin sudah saya jelaskan, ya. Maka semuanya akan menjadi pahala dan menjadi tabungan ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hikmah dari surah Al-Ma'un yang akan kami jelaskan sedikit tentang kandungan daripada surat Al-Ma'un. Yakni ada 4 kandungan dan hikmah dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, peduli sosial. Islam sangat menekankan perlindungan dan kasih sayang kepada anak yatim serta fakir miskin, karena sudah dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ada salah satu anak yang menangis di ujung sebuah kota. Kemudian waktu itu Rasulullah mau sholat Idul Fitri, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW. Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Sedangkan teman-temanmu semuanya berbahagia, semua teman-temanmu senang, mereka riang gembira. Kemudian apa yang dikatakan oleh anak itu? Wahai bapak, anak ini belum mengenal Rasul, ya. Artinya belum tahu yang menanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wahai bapak, gimana aku tidak menangis? Gimana aku tidak sedih? Karena apa? Ayahku meninggal ketika perang. Kemudian ibuku mengusir dari rumahku karena ibuku menikah lagi. Maka dari sini kemudian Rasulullah SAW mengangkat anak tersebut dan mengatakan kepada anak tersebut, wahai anakku, jangan engkau bersedih. Karena apa? Hari ini engkau akan menjadi saudaranya Ali ibni Abi Thalib dan menjadi saudaranya Fatimah Az-Zahra. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah bagaimana kasih dan sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak yatim, dan patut kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW, yakni dengan menyayangi anak-anak yatim dengan kasih sayangnya. Yang kedua, hikmah dan kandungannya adalah keikhlasan ibadah. Salat harus didasari keikhlasan, bukan untuk pamer. Sebenarnya tidak hanya salat para pemirsa, ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, kemudian haji, kemudian puasa, maka harus kita barengi dengan keikhlasan. Tidak dalam hati kita tidak muncul penyakit yang namanya penyakit pamer atau riya. Maka semuanya akan sia-sia. Dan yang ketiga, pokok kandungan dan hikmah daripada surah Al-Ma'un yang barusan kita dengarkan bersama adalah yang ketiga, larangan sikap egois. Karena manusia dilarang kikir. Kikir di sini artinya pelit, tidak mau membantu, tidak mau menolong dengan hal-hal yang kecil, meskipun itu sebesar biji darah. Ya, yang penting di situ adalah sebuah manfaat untuk kita semua. Yang terakhir, peringatan, ancaman. Surat ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar tidak hanya fokus pada ritual ibadah, tidak hanya fokus hablum minallah,
tapi juga harus fokus kepada hablum minan nas. Ibadahnya bagus tapi kepada sesama manusia tidak bagus. Ini sangat disayangkan. Tapi bagaimana kepada Allah kita bagus, ibadahnya bagus, kepada lingkungan dan masyarakat juga bagus. Tadi digambarkan peduli dan kasih sayang kepada anak yatim, pada duafa, kepada sesama, saling membantu. Maka dari sini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita jadi orang-orang yang khairun nas, anfa'um linnas. Yakni sebaik-baik manusia, membantu, bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Semoga sedikit yang bisa kami sampaikan tentang surah Al-Maun ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Dan puasa kita dijadikan oleh Allah puasa yang berkualitas, puasa yang hebat, yakni mengantarkan kepada kita semuanya nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kami ucapkan selamat berpuasa, semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kameramen yang telah membantu pada kegiatan hari ini. Kali ini kami dibantu oleh Bapak Udin, ya, hostnya podcast Studio SDN Gunung Asir 1. Terima kasih, wa khairan wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dah?